Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi batu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hari ini saya bersama teman-teman yang tergabung di dalam Akademi Pemilu dan Demokrasi ya. Jadi ini adalah salah satu lembaga lah, kumpulan teman-teman dari yang sudah purna KPU Bawaslu di semua tingkatan. Jadi setelah struktur Akademi Pemilu dan Demokrasi itu adalah di tingkat nasional itu sudah terbentuk, kemudian di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota, lebih kurang ada 450 yang sudah terbentuk lembaga ini. Nah, kaitan dengan itu maka kami diberikan wewenang untuk konsolidasi Akademi Pemilu dan Demokrasi di tingkat Provinsi DKI Jakarta, kemudian membentuk di tingkat kabupaten kota di 6 wilayah DKI Jakarta. Jadi sebelum menyampaikan beberapa hal terkait dengan giat yang akan dikerjakan oleh APD, kita tahu bahwa APD adalah wadah pendidikan, politik dan pemilu, meningkatkan kapasitas individu dan organisasi untuk menguatkan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Jadi tentu ini sebagai mitra penyelenggara juga supaya bisa ngawal bersama-sama terkait dengan berlangsungnya pemilu serentak yang akan berlangsung 14 Februari tahun 2024. Maka dari itu hari ini adalah langkah awal APD Provinsi DKI untuk bersama-sama melonceng sekaligus melakukan rapat koordinasi dengan teman-teman perwakilan di kabupaten kota se-DKI. Nah, tentu dengan harapan nanti juga akan hadir ya pengurus pusat APD atau rektor pusat APD, Mbak Mas Hurin Hafiz, yang selama ini familiar disapa Cak Maskur. Nah, nanti dalam rakor ada arahan yang disampaikan oleh pimpinan pusat sebutannya rektor APD ya, kepada kita semua yang nanti melakukan rapat koordinasi di ruang Nusantara Kesbangpol Kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Nah, tentu nanti ada beberapa hal tindak lanjut ya, karena ini kaitannya dengan kerja kepemiluan sebagai mitra strategis. Tentu kita lebih fokus bagaimana meningkatkan kualitas kepada rekanan kita nanti, para stakeholder, para pimpinan partai politik, kepada tentu caleg-calegnya, tim sukses, tim kampanyenya. Dimungkinkan nanti bisa bersama-sama dengan kami untuk bersinergi, kita berikan pendidikan politik bagaimana untuk bisa mengikuti ya pemilu serentak di 2024 secara fair dan baik. Walaupun memang ini giat politik, banyak sekali pertarungan. Nah, jadi kita tahu bahwa pertarungan politik lewat legislatif dan eksekutif. Nah, jadi semua sama-sama ingin menjadi pemenangnya. Pertama kita lihat situasi bahwasanya kita akan menghadapi pelaksanaan pemilu serentak di 2024. Ini adalah pemilu serentak pertama di tahun yang sama ya. Pemilunya nanti di Februari, pilkadanya di November. Itu pun kalau tidak diajukan ya. Sekarang ini ada usulan juga untuk pilkadanya diajukan. Itu artinya bahwa kita akan menghadapi momentum yang sangat luar biasa, sangat kolosal, yaitu pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
tentu dari aspek untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu dan pilkada ini secara lebih demokratis, maka peranan semua pihak itu dibutuhkan. Nah, kalau kita lihat bidangnya di pemilu itu kan banyak ya, dan tentu kalau kita bagi tiga, misalnya di proses pemilu itu ada yang penyelenggaraan, ada yang kontestasi. Ini juga faktor penting di dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Dan sebagian besar dari kita itu kurang konsentrasi di bagian ini. Biarkanlah peserta pemilu itu menjadi peserta pemilu saja, itu urusannya peserta pemilu. Tapi bagi kami tidak, kualitas penyelenggaraan pemilu dari sudut kontestasi itu penting. Maka kami bersama dengan kawan-kawan itu kemudian memiliki tujuan, memiliki maksud bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas peserta pemilu, menguatkan konsolidasi dari sudut peserta pemilu, sehingga kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan mereka terhadap teknis pemilu pada akhirnya dimiliki oleh mereka, sehingga kemudian proses pemilu kita menjadi lebih baik. Karena kalau pelakunya itu memiliki pengetahuan yang baik, itu juga berkontribusi terhadap baiknya pelaksanaan pemilu ke depan. Nah, kami tentu sekarang ini ada banyak sekali aktor-aktor politik, aktor-aktor pemilu, aktor-aktor demokrasi dari banyak tempat ya. Misalnya kita memiliki stok yang sangat banyak, ratusan bahkan ribuan teman-teman kita yang pernah di penyelenggaraan pemilu. Itu sangat banyak, ribuan. Kami konsolidasi di seluruh Indonesia. Sekarang ini sudah ada 450-an kabupaten kota yang bergabung dengan ratusan koordinator yang sedang dalam proses pembentukan koordinator provinsi, koordinator kabupaten kota, menyusun rencana dan seterusnya. Kira-kira ini adalah gerakan yang sangat besar untuk mewujudkan pemilu demokratis, tetapi dari sisi kepesertaan. Kita langsung masuk pada sambutan dan arahan dari pendiri sekaligus rektor dari Akademi Pemilu dan Demokrasi, Pak Mas Syukurudin Hafiz. Di sini beliau memberikan arahan sekaligus membuka rapat koordinasi daerah APD Provinsi DKI. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Yang saya hormati koordinator daerah ya, kita nyebutnya Bapak Agus Sudono. Yang saya hormati Mbak Lia Aliyah dari Kesbangpol Jakarta Selatan. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, sudah sering kita bertemu ya. Pertama-tama saya kaget dan sekaligus terharu karena dalam 4 hari terakhir ini gitu, ya mungkin maksimal seminggu inilah ya, saya tidak menyangka kalau antusiasme di APD itu sangat besar. Sekarang ini sudah ada di 487 kabupaten kota yang menjadi koordinator ya. Itu terjadi hanya dalam 1 minggu.